Dua pemimpin, mereka sudah pergi. Sekarang mereka punya kelompok pemimpin lain. Mereka mungkin sudah pergi. Siapa yang tahu? Dan, tahu tidak, aku juga bisa menghilang karena aku adalah target nomor satu mereka. Itu sudah tersebar di mana-mana. Aku nomor satu karena mereka itu sampah. Mereka bertindak seperti itu dan sudah melakukannya selama 47 tahun. Tapi aku melakukan apa yang benar untuk negara. Aku melakukan apa yang benar untuk dunia. Mereka harus dihentikan. Mereka telah membunuh ribuan, ratusan ribu orang. Mereka membunuh 52.000 orang dalam protes baru-baru ini. Jadi ketika Anda bilang kita tidak berjalan dengan baik, menurut saya kita luar biasa. Tentara kita telah luar biasa. Iran memasang hadiah miliaran atas nyawa Trump dan kehilangan 8 tentara dalam serangan balasan Amerika. Krisis meledak pada hari Rabu 8 Juli 2026 saat Donald Trump berada di Ankara, Turki selama KTT NATO, mengatakan bahwa rezim Iran ingin membunuhnya dan dia berada di urutan teratas daftar target Teheran. Pada saat yang sama, media pemerintah Iran mengakui adanya korban di selatan Iran setelah serangan Amerika Serikat terhadap wilayah yang terkait dengan militer rezim itu. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa respons tersebut dilakukan setelah adanya serangan terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz, jalur vital untuk energi dan perdagangan. Trump tidak mundur. Dia mengatakan tidak ingin lagi membuang waktu dengan rezim yang mengancam kapal, pangkalan, dan pemimpin Amerika, serta tetap berpegang pada sikap untuk mencegah kemajuan nuklir Iran, meskipun dengan risiko pribadi. Dan kemudian, tidak, apapun yang terjadi akan terjadi dengan sangat cepat. Kami tidak berpikir jangka panjang. Oke, lanjutkan, Red. Iran mencoba menjual kematian para prianya sebagai bentuk syahid dan berjanji akan membalas dendam. Namun, adegannya menunjukkan hal lain. Mesin ancaman Teheran telah memasang harga atas nyawa Trump. Apa yang masih disembunyikan rezim itu? Bagaimana pembalasan ini mengubah permainan? Saya akan segera memberitahumu semua itu. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan Amerika dimulai setelah Komando Pusat Amerika Serikat menuduh Iran menyerang 3 kapal dagang yang melewati Selat Hormuz. Tuduhan dari Amerika adalah bahwa tindakan tersebut berbahaya tanpa alasan yang jelas dan merupakan pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata. Tanggapan datang dengan serangkaian serangan terhadap fasilitas militer Iran. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa 8 anggota militer tewas dalam serangan di selatan Iran. Korban jiwa terkait dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut dengan laporan di wilayah Bandar Abbas dan Bushehr. Militer Iran berjanji akan membalas darah para martir yang disebut demikian. Kalimat ini mengikuti pola lama rezim. Ketika kalah, mereka mencoba mengubah kekalahan menjadi simbol agama dan politik. Namun, kematian para militer ini terjadi tak lama setelah adanya provokasi serius di Selat Hormuz, di mana kapal-kapal sipil dijadikan bagian dari konflik tersebut. Tindakan balasan Amerika tidak muncul begitu saja. Tindakan itu muncul sebagai respons terhadap eskalasi yang dimulai Teheran, lalu coba dijual ke dunia seolah-olah Teheranlah korbannya. Trump berbicara di Ankara tanpa nada diplomatis yang diharapkan banyak pemimpin Eropa. Dia mengatakan bahwa kesepakatan sementara dengan Iran yang dibuat untuk mencoba mengakhiri perang sudah berakhir baginya. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan rezim tersebut dan menyebut para pemimpin Iran sebagai orang-orang sakit. Pernyataannya bukan sekedar hinaan, melainkan sebuah garis kebijakan. Pesannya sederhana, jika terjadi eskalasi, respon akan datang dengan cepat. Trump sendiri mengatakan bahwa dia adalah nomor 1 dalam daftar target Iran. Dia menganggap ancaman itu sebagai bagian dari pekerjaannya dan menyatakan bahwa dia akan terus melakukan apa yang menurutnya benar untuk Amerika Serikat dan dunia. Seharusnya dia sudah memberitahu, dia adalah reporter yang baik. Seharusnya dia sudah mengatakan sebelumnya, mungkin dia tidak akan melarikan diri. Ini adalah profesi yang sangat berbahaya. Tidak, saya adalah nomor dalam daftar target pembunuhan Iran. Mereka adalah orang-orang yang menyenangkan. Saya adalah nomornya, jadi saya tidak tahu. Saya tidak bisa memberitahumu itu, tapi sebenarnya saya tidak peduli. Karena saya sedang melakukan pekerjaan saya dan saya melakukannya, semoga, lebih baik dari siapapun yang pernah melakukannya. Kalimat itu terasa berat karena tidak muncul secara terpisah. Pada bulan Mei, muncul laporan bahwa anggota parlemen Iran membahas usulan hadiah sebesar 50 juta euro atas kepala Trump. Laporan internasional lainnya menyebutkan sekitar 58 juta dolar. Ketika angka ini dibaca dalam mata uang Iran, jumlahnya menjadi miliaran.
Rezim tersebut mencoba memberi harga pada kepemimpinan Amerika sambil menampilkan diri sebagai kekuatan moral. Disinilah kontradiksi itu terlihat jelas. Ancaman itu juga semakin nyata di luar parlemen. Anggota Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran secara terbuka mendukung hadiah jutaan dolar atas kepala Trump dan bahkan berbicara tentang mempersiapkan pendukung rezim di dalam Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya sekedar slogan jalanan atau poster radikal dalam sebuah demonstrasi. Ini adalah budaya politik balas dendam yang dipelihara oleh tokoh-tokoh yang terhubung langsung dengan sistem Iran itu sendiri. Donald Trump muncul sebagai target karena dia adalah presiden yang mengizinkan eliminasi Qasem Soleimani pada tahun 2020 dan sekarang menjalankan kebijakan yang lebih keras terhadap program nuklir serta tekanan Iran di Teluk. Iran menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka menyerang fasilitas militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Garda Revolusi mencoba menjual operasi tersebut sebagai reaksi terhadap serangan Amerika Serikat. Namun, upaya untuk menunjukkan kekuatan ini datang bersamaan dengan kabar buruk lainnya bagi Teheran. Amerika Serikat sudah menyerang target-target rezim dan Washington mencabut izin yang terkait dengan penjualan minyak Iran. Karena kita kelebihan minyak, karena kita sudah menarik kapal-kapal dari selat dan harganya akan turun. Dan aku sudah memprediksi semua ini. Aku benar soal semuanya dan itu sudah lama sekali. Begitulah caranya aku menjadi presiden. Begitulah aku memenangkan 3 pemilihan. Pada pemilihan kedua, aku sangat sukses. Aku menang. Itu adalah pemilihan yang curang, tapi aku benar dan... Trump mencoba mematahkan pemerasan itu. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi akan segera diselesaikan dan menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki banyak minyak. Presiden Amerika mencoba mencabut kemampuan Iran untuk menggunakan energi sebagai ancaman terhadap Barat. Mark Rutte, sekretaris-jenderal NATO, memberikan dukungan publik terhadap reaksi Amerika. Dia mengatakan bahwa serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran benar-benar diperlukan dan menyatakan bahwa menghadapi pelanggaran gencatan senjata oleh Iran, respons yang kuat sangatlah penting. Pernyataan ini penting karena terjadi di dalam KTT NATO di Ankara di hadapan para pemimpin yang seringkali mencoba membatasi Trump. Kali ini, Kepala Aliansi menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada NATO dan bahkan menganggap peningkatan pengeluaran pertahanan Eropa dan Kanada sebagai kemenangan politik bagi Trump. Aliansi demokrasi. Itu membuat kita lebih kuat dan hari ini kita berkumpul untuk membuktikannya. Dan saya selalu tahu bahwa Presiden Trump dan Amerika Serikat benar-benar berkomitmen penuh pada NATO. Tapi ada ketidaknyamanan besar bahwa orang Eropa tidak membayar sebanyak orang Amerika. Dan itu adalah frustrasi dari Amerika Serikat yang sudah ada sejak masa Eisenhower. Uni Eropa juga ikut memberikan tekanan terhadap Teheran. Kepala Kebijakan Luar Negeri blok tersebut, Kaja Kallas, mengatakan bahwa serangan Iran tidak dapat diterima dan memperumit pembicaraan yang sudah sulit untuk mengakhiri perang. Reaksi ini menunjukkan bahwa Iran semakin terisolasi pada saat mereka mencoba memaksakan narasi perlawanan. Trump juga menempatkan program nuklir Iran di pusat krisis. Bagi dia, prioritas utamanya tetap mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Kesepakatan sementara tidak berhasil menahan agresivitas rezim di laut. Dan hal ini memperkuat pandangan bahwa Teheran menggunakan negosiasi untuk mengambil napas, mengatur ulang kekuatan, dan kembali memberikan tekanan. Ketika Presiden Amerika mengatakan bahwa dia tidak mencari kesepakatan jangka panjang, dia sedang mengatakan bahwa dia tidak lagi menerima diplomasi yang hanya menunda masalah, sementara rezim terus mengumpulkan kekuatan. Maksudnya, sekarang ada permainan minyak, kita punya banyak minyak. Dan tidak, apapun yang terjadi akan terjadi dengan sangat cepat. Kita tidak sedang berpikir, kita tidak sedang memikirkan jangka panjang. Di tengah tekanan ini, Trump meningkatkan tuduhan tentang penindasan internal di Iran. Dia menyatakan bahwa rezim telah membunuh 52.000 pengunjuk rasa dalam 3 bulan terakhir. Dunia mereka harus dihentikan dan mereka sudah membunuh ratusan ribu orang. Mereka telah membunuh 52.000 pengunjuk rasa dalam 3 bulan terakhir. Trump mengangkat ke forum internasional apa yang coba disembunyikan Teheran di dalam negeri. Rezim yang mengancam Trump juga dituduh menindas rakyatnya sendiri ketika masyarakat turun ke jalan menentang kediktatoran agama, kelaparan, korupsi, dan pengendalian brutal atas kehidupan sehari-hari.
Bagian ini sangat penting karena membongkar kepura-puraan moral Iran. Rezim tersebut berbicara tentang kedaulatan, kemartiran, dan perlawanan, tetapi dalam praktiknya mereka justru menganiaya para oposisi, mengancam para pemimpin asing, dan menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng politik. Trump benar-benar memanfaatkan luka ini dengan mengatakan bahwa dia bahkan bisa mati, tetapi akan terus melakukan apa yang dia anggap benar. Dia mengubah ancaman Iran menjadi bukti bahwa tekanan harus terus dilakukan. Kehadiran Trump di Ankara juga berfungsi untuk memposisikan kembali NATO. Sementara Iran mencoba memicu krisis di Teluk, Trump menekan sekutu, berbicara tentang pertahanan, menuntut gas, dan masih menempatkan isu-isu seperti Ukraina, Turki, Israel, dan Tiongkok di meja yang sama. Dia memuji Recep Tayyip Erdogan karena tetap berada di luar perang antara Israel dan Iran atas permintaannya. Dia bukan penggemar Bibi maupun Israel, tapi dia tetap berada di luar perang itu. Dia sebenarnya bisa saja ikut campur dengan mudah, tapi dia memilih untuk tidak terlibat. Atas permintaan saya, dia tetap berada di luar perang itu. Dia telah menjadi sekutu yang hebat. Marco bisa memberitahumu bahwa kita memilikinya. Dan dia menunjukkan bahwa dia masih mempertimbangkan keputusan terkait jet tempur F-35 untuk Turki. Itu adalah negara anggota NATO. Jadi apakah kita akan melakukannya atau tidak, saya masih belum sepenuhnya memutuskan. Tapi saya akan bilang bahwa dia sudah melakukan segalanya. Dia telah banyak membantu kita dalam berbagai hal. Dan kamu tahu siapa lagi yang juga baik kepada kita? Tiongkok. Pernyataan itu membuat kesal pihak-pihak yang lebih memilih diplomasi yang dapat diprediksi, tetapi menunjukkan bagaimana Trump menggunakan setiap jawaban untuk mengacaukan permainan dan membuat lawan-lawannya tidak tahu langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Israel memperhatikan pergerakan ini dengan seksama. Ketegangan dengan Turki meningkat karena Erdogan memperkeras retorika terhadap Israel, sementara tokoh-tokoh Israel menganggap Ankara sebagai ancaman strategis potensial di masa depan. Meskipun begitu, Trump mencoba menggunakan hubungannya dengan Erdogan sebagai penahan agar perang tidak meluas. Pesan ini terasa tidak nyaman bagi semua pihak. Washington ingin mencegah Iran bergerak maju, tetapi juga ingin mengontrol siapa yang terlibat dan siapa yang tetap di luar konflik. Krisis sekarang berlanjut dengan 3 front yang terbuka. Di Teluk, Selat Hormuz tetap menjadi titik ketegangan bagi kapal-kapal dan pasar. Di Ankara, NATO berusaha menunjukkan persatuan, sementara Trump memaksa sekutu-sekutunya untuk memilih pihak. Di Teheran, rezim berusaha menyembunyikan kerugiannya di balik janji balas dendam. Pertanyaannya adalah, berapa kali lagi rezim akan menguji Trump sebelum menyadari bahwa ancaman terhadap Presiden Amerika, kapal dagang, dan program nuklir tidak akan diperlakukan sebagai sekedar retorika propaganda? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.